Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ibu-ibu peserta pengajian online via Zoom Dharma Wanita kelautan dan perikanan ya istilahnya. Ya. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Herni yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Saya hormati pembawa acara Bu Retno serta semua ibu-ibu Dharma Wanita Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya alhamdulillah bersyukur pada Allah, pagi ini kita pertemuan perdana ya, kajian online ya via Zoom dengan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan niat ikhlas ibu-ibu semuanya untuk gabung di acara ini ya, mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam mengatur adab bagaimana kita supaya makan kita barokah ya, berpahala. Nah, maka Rasulullah SAW telah memberikan adab-adab kepada kita ketika makan dan minum. Ya, jadi nanti bisa sama-sama kita praktekkan di rumah ataupun di rumah makan dimanapun ketika kita makan bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Oke. Ada banyak hadis dari hadis-hadis tentang adab makan dan minum ini. Jadi kayaknya tidak cukup untuk satu pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjut pekan depan dan seterusnya. Mudah-mudahan 4 pekan ini, nanti 4 pertemuan selesai bab adab makan dan minum. Ya. Setelah selesai nanti kita lanjut adab yang lainnya. Oke. Bismillah ibu-ibu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, kita mulai ya. Hadis yang pertama, An Umar bin Abi Salamata radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Ya. Dari Umar bin Abi Salamah ya. Umar bin Abi Salamah ya. Semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya. Samillaha, ya. Sebutlah nama Allah, ya, wakul biyaminik, kemudian makanlah dengan menggunakan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari terjemah hadis barusan, ibu-ibu sudah bisa memahami, menyimpulkan bahwa ada 3 ya, dalam hadis ini ada 3 adab makan dan minum. Ya. Ada 3 adab makan dan minum. Ya. Yang pertama, kata Rasul, samillaha ya, samillaha ay uzkur ismallah, sebutlah nama Allah ya, sebutlah nama Allah ya. Wa tahsulu tasmiyatu, dan menyebut nama Allah ini biqauli, bisa dengan ucapan bismillah
cukup bismillah ya. Dan juga bisa lengkap ya, fa'in atba'aha, jika diikutkan dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kan hasanan, itu bagus ya, itu lebih baik lagi gitu. Jadi sebelum makan ya, sebelum makan dalam hadis ini kita dianjurkan, diperintahkan membaca bismillah saja ya, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi memulai aktivitas kita dengan bismillah ya. Sebetulnya tidak hanya ketika mau makan ya, aktivitas apapun kita dianjurkan memulainya dengan bismillah ya. Mau buka pintu ya bismillah, ya tutup pintu bismillah gitu kan. Mau aktivitas apapun ya baca bismillah. Jadi adab yang pertama adalah sebelum makan Rasul menyuruh kita untuk mengucapkan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ibu-ibu pelajaran berharga bagi kita ya. Karena manusia itu apalagi kondisi sangat lapar ya. Makanan yang terlihat nikmat lezat sepertinya gitu kan. Terkadang kita itu lupa kali itu. Terkadang kita lupa, ingatnya selesai makan baru ingat, loh kok saya nggak baca bismillah misalnya. Nah ini, jadi pastikan ya, ingatkan teman kanan kiri keluarga ketika mau makan bareng itu semuanya minimal membaca bismillah. Ya, insya Allah karena diawali dengan bismillah maka hidup kita, makanan kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ya. Kemudian adab yang kedua ya. Wakul biyaminik ya, wakul biyaminik ya. Yaitu makan apa, wakul biyaminik, makanlah dengan menggunakan tangan kanan ya. Tangan kanan ya. Dengan menggunakan tangan kanan ya. Ini tangan kanan, tangan kiri ibu-ibu ngelihatnya. Kanan kiri nih. Kanan ya. Ya ini tangan kanan. Kalau saya tangan kanan, nggak tahu di laptop ibu-ibu kira apa kanan ini. Jadi makanlah dengan menggunakan tangan kanan ini. Baik pakai sendok, tidak pakai sendok, ya tetap pakai tangan kanan. Jadi kalau langsung ya langsung menyentuh nasi pakai tangan kanan. Kalau pakai sendok, sendoknya pegang pakai tangan kanan. Nah ini adab makan yang kedua dalam hadis ini ya, makanlah dengan tangan kanan. Dan adab yang ketiga wakul mimma yalika, dan makanlah makanan yang di dekatmu terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada hidangan banyak makanan ya, mejanya tidak bisa diputar ya. Ibu pengen makanan yang ada di pojok sana, di sebelah sana, ya harus sabar gitu kan. Jangan sampai gitu kan mengambil makanan gitu kan. Udah terima saja, dapatnya di situ gorengan ya udah gorengan gitu ya. Jadi jangan sampai tangan kita melonjor gitu kan sampai berdiri dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini anjuran atau adab ketika kita makan. Baik, ibu-ibu, kandungan hadis ini, kesimpulannya ya, atau beberapa kandungan dalam hadis ini ya, yang pertama ya, al-amru bitasmiyah indal akli wa huwa mahmulun ala nadbi indal jumhur wa yuqasu alaihi syurbu ya. Bahwa perintah membaca bismillah ketika hendak makan ya. Dan ini hukumnya memang sunnah, tidak wajib ya. Hukumnya sunnah ala nadbi. Nah ini pendapat jumhur, hukumnya mandub ya, sunnah, tidak wajib. Jadi walaupun tidak wajib, afdolnya tetap bismillah kita baca karena dapat pahala. Nah, walaupun di sini bahasanya makan, bukan berarti kalau minum nggak termasuk, sama ya. Maka yuqasu alaihi syurbu. Kalau disebut makan, maka minum pun termasuk. Jadi sebelum makan dan minum, kita mulakan dengan membaca bismillah ya, dengan membaca bismillah
atau bismillah tadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, istihbabu tasmiyah fi ibtidai ta'am mujma' alaihi wa kadzalika hamdullah ya fi akhirih ya. Jadi kata Imam Nawawi disunahkan membaca bismillah di awal ya, di awal mau makan atau minum. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama. Begitu juga mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan. Ini. Jadi ibu-ibu semuanya, semakin dikuatkan oleh para ulama bahwa ini sunnahnya sunnah muakkadah lah, sunnah sangat kuat. Jadi pastikan sebelum makan, sebelum minum kita membaca bismillah ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Ini. Syukur-syukur ibu-ibu ya, bacanya sama doa makannya secara khusus ya. Doa makannya secara khusus ya. Apa itu? Masih hafal kan? Ya, anak-anak kita yang PAUD, yang TK insya Allah sudah pada hafal ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, lebih lengkap begitu, lebih mantap lagi. Tidak hanya bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, ini. Tapi minimalnya tadi bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih baiknya lagi tadi tambah doa makan. Apa hikmah membaca bismillah ya? Membaca bismillah sebelum makan atau minum ini ya. Di sini dijelaskan dalam kitab ini, wal hikmatu minat tasmiyati ya, annaha tajlibul barokata. Ya. Bahwa hikmah dari membaca bismillah ini adalah tajlibul barokah ya. Bisa mendapatkan keberkahan ya, bisa mendapatkan keberkahan ya. Berkah itu apa sih ya? Berkah itu kasratul khair, banyak kebaikannya ya. Secara contoh mungkin begini ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu pagi-pagi nyiapin sarapan buat anak-anak, sarapannya apa? Bu Herdi apa Bu? Sarapannya bubur, nasi uduk, nasi goreng, roti, nasi goreng. Ya, misalnya nasi goreng. Kebetulan pagi itu sisa nasi yang harus digoreng itu sedikit gitu kan. Mungkin buat Bu Herni, buat suami, buat anaknya 5 Bu ya. Berapa anaknya Bu? Ya, anaknya 4. Mungkin nggak cukup kan buat 6 orang itu ya. Tapi tetap digoreng, walaupun nggak cukup buat 6 orang, paling cukup buat 3 orang kan itu, goreng semua ya. Kemudian di nasi goreng itu kan disimpan di piring ya masing-masing. Jadi 6 piring ya, berarti sedikit-sedikit, nggak banyak seperti biasanya ya. Kemudian anak mulai turun ke meja makan, mau makan, ada yang protes, kok sedikit sih, mana mungkin kenyang gitu kan, seperti itu ya. Nah, Bu Herni nggak usah marah, nggak usah mencak-mencak ya. Ya, udah bismillah makan saja, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa mubarik benar kan itu. Ya, insya Allah itu cukup, insya Allah itu kenyang seperti itu. Nah, semuanya 6 orang itu baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim tambah doa makan, maka insya Allah ternyata cukup gitu. Pas selesai, iya Bu, ternyata cukup ya, saya merasa cukup kenyang lah gitu kan, walaupun kelihatannya sedikit. Nah, itu namanya barokah gitu ya. Jadi itu berkah dari kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke hikmah berikutnya, watad'u ilal qanaah ya. Watad'u ilal qanaah. Jadi akan melahirkan rasa qanaah, sifat qanaah. Qanaah itu menerima ya. Menerima apa adanya. Jadi karena awalnya mungkin kesel, kok nasi gorengnya dikit itu kan, tapi setelah berdoa bismillahirrahmanirrahim, nerima. Alhamdulillah masih kebagian walaupun sedikit. Orang lain mungkin pagi-pagi nggak bisa sarapan karena nggak ada yang buat dimakannya kan, seperti itu. Akhirnya qanaah, bersyukur, menerima apa adanya. Walaupun rotinya 1 roti dibagi 2 misalnya. Karena baca bismillah maka dia menjadi
menerima ya, qanaah dengan apa yang Allah berikan saat itu ya. Kemudian hikmah yang ketiga dari baca bismillah ini adalah wa'adami asyarri ya. Tidak akan ada kejahatan dalam makanan itu. Tidak akan ada tidak menimbulkan kejelekan, kejahatan, penyakit pada makanan itu. Dan ini ibu-ibu ngaruh loh. Nah, karena saya praktisi ruqyah syariah, jadi ngaruh nih ya. Jadi kalau misalnya di makanan itu ada teluh, ada tenung, ada santet gitu kan. Ada apalah misalnya orang ngirim apa gitu kan, misalnya ya misalnya ada yang bawain makanan kan gitu kan ke rumah ibu gitu kan, nggak ada suzon gitu kan, tapi ternyata mungkin ada orang lain yang memasukkan sihir gitu kan ke makanan itu, maka dengan membaca bismillah insya Allah nggak ngaruh sihirnya ya, insya Allah nggak ngaruh sihir yang dimasukkan lewat makanan itu. Nah ini jadi jangan sepelekan ya, walaupun hukumnya sunnah ya, kita tetap memulai ya dengan membaca bismillah sebelum makan, sebelum minum, atau juga lengkap bismillahirrahmanirrahim. Lebih lengkap lagi ditambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini kandungan yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, aklu bil yamin ya. Kita dianjurkan makan itu dengan menggunakan tangan kanan ya, tangan kanan ya. Jadi tangan kanan ini simbol kebaikan, sesuatu yang baik, bersih, indah itu gunakannya tangan kanan ya. Jadi ibu-ibu makan pakai tangan kanan, minum gelasnya pegang pakai tangan kanan ya. Kemudian pegang mushaf Quran tangan kanan ya. Masuk masjid kaki kanan dulu, masuk rumah kaki kanan dulu gitu kan. Jadi kanan ini untuk hal yang baik-baik ya. Tapi kalau yang kotor-kotor masuk toilet kan nggak boleh, adabnya pakai kaki kiri dulu bukan kaki kanan gitu kan. Buang sampah, mungut yang kotor-kotor, yang jelek-jelek juga tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Nah ini, makan dan minum termasuk hal yang baik positif, maka pastikan menggunakan tangan kanan ya, menggunakan tangan kanan. Baik. Kemudian kandungan yang ketiga ya, al aklu mimma yali al akla sunnatun muttafaqun alaiha ya, wa khilafuha makruhun. Oke. Bahwa yang ketiga, kita dianjurkan, disunahkan makan ya, dari yang paling dekat dengan kita, yang ada di samping kita, yang ada di depan kita, yang dekat dengan kita. Nah, ini tadi yang saya contohkan, jangan sampai ya kita sampai ngerondong gitu kan, ingin meraih makanan yang jauh di sana ya. Jadi itu kurang adab ya, kurang adab ya, kurang adab. Jadi pastikan apa yang ada di depan kita itu yang dahulukan kita makan. Kalau kita ingin makanan yang agak jauh, ya dengan cara yang baik tentunya ya, tinggal minta tolong ke temannya, gitu kan. Punten abdi palai nu itu, gitu kan. Nah, abdi palai comro, palai gorengan, pangcandakeun gitu. Seperti. Jadi nggak usah sampai menjulurkan badan sampai ngerondong, misalnya seperti itu. Ya. Atau misalnya sudah ada di piring, semuanya ada di piring ya. Ya kita makan yang paling dekat dengan mulut kita, misalnya bubur gitu kan. Kita ambil yang paling dekat dengan bibir kita, berarti dari ujung sini kan, yang dekat bibir. Jangan yang dari ujung sana gitu kan, agak jauh juga seperti itu. Nah, jadi hal-hal kelihatannya sepele, tapi Rasulullah SAW atur itu ya. Rasulullah mengaturnya sebagai sebuah adab seorang muslim terhadap makanan. Nah ini ibu-ibu, sekali lagi dalam hadis ini ada 3 adab makan dan minum ya. Yang pertama ya, menyebut nama Allah dengan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang ketiga, memakan makanan yang terdekat dengan kita ya. Ini adab, 3 adab dalam hadis ini. Baik, hadis yang kedua ibu-ibu ya. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza akala hadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah, ya. Sebutlah nama Allah. Jadi hadis ini menguatkan hadis pertama tadi, sebut nama Allah, baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, minimal itu ya, minimal bismillah ya, ketika hendak makan ya, ataupun hendak minum ya. Kemudian ada lanjutannya, fa in nasiya, jika dia lupa ya, jika dia lupa baca bismillah ya, tadi karena mungkin sudah lapar tingkat tinggi, makanannya enak misalnya, udah lupa baca bismillah ya. Fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, jika dia lupa membaca bismillah di awal makan ya, baru ingat setelah sekian detik, setelah sekian menit, setelah sekian suapan masuk, baru ingat, aduh belum baca doa. Falyaqul, maka ucapkanlah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Intinya manusia itu peluang lupanya sangat besar. Maka diberikan solusi oleh Rasul di sini ya. Maka kalau dia lupa ya, bahkan mungkin tinggal suapan terakhir baru ingat, suapan terakhir, aduh udah mau habis belum baca bismillah, langsung baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah ini rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmizi ya, wa qala haditsun hasanun sahih. Ini jadi hadis kedua menguatkan hadis pertama tentang membaca bismillah sebelum makan, sebelum minum. Oke. Jadi hadis ini sekali lagi istihbab zikri bismillahi inda iradatil akli ya, anjuran sunnah ya menyebut nama Allah ketika hendak makan atau minum. Fa in nasiya, jika dia lupa, falyadhkurillah fi asnaihi qailan bismillahi awwalu akhiruhu ya. Kalau lupa maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ya. Ini jika kita lupa baca bismillah di awal, maka nanti ketika ingat bacanya bukan bismillah saja, tapi bismillahi tambahkan awwaluhu wa akhiruhu. Nah ini insya Allah anak-anak kita ya sudah pada hafal ya, sama ibu guru PAUD sama TK-nya sudah diajarin, ditambah sama bapak ibunya di rumah juga diingetin terus.